Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanih. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan waj'alna min ibadika ar-rashidin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal mu'minun al-kiram, para hamba Allah yang beriman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, dan juga para pemirsa Surau TV dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu duha ini kita bisa berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah judul, yaitu yang diinginkan oleh mayit apabila kembali ke dunia, atau boleh kita katakan angan-angan orang yang sudah meninggal, harapan dan angan-angan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang pasti punya harapan. Sekarang kita bicara dulu orang hidup. Orang hidup pasti punya harapan, bahkan angan-angan. Orang yang tidak pernah makan makanan enak, harapannya adalah mencicipi makanan enak walaupun sekali. Orang yang belum pernah mencoba makanan yang lezat, harapan dia, keinginan dia adalah ingin coba makanan yang lezat. Orang-orang yang tinggal di gubuk-gubuk, yang apabila hujan masuk air ke rumahnya karena mungkin bocor atap rumahnya, apa harapan dia? Ingin punya rumah yang layak. Orang yang tidak punya sepeda berharap minimal punya motor, kalau bisa punya mobil. Orang-orang
yang sampai saat ini belum menikah, baik itu lelaki yang saleh maupun apalagi wanita yang salehah, pasti semua mereka ingin menikah harapannya. Orang yang sudah menikah, suami dan istri yang saleh dan salehah, harapannya adalah dikaruniai oleh Allah anak yang saleh dan salehah serta sehat setelah menikah mereka. Orang tua berharap juga, berangan juga anak-anaknya adalah anak yang saleh dan salehah, berhasil. Semua orang punya harapan dan angan-angan. Termasuk bapak-bapak di Kerinci ini, yaitu di Kayuwaro ini, khususnya yang usahanya dalam bidang pertanian, pasti punya harapan. Harapannya adalah sukses panennya. Bahkan kalau bisa harga kentang itu mahal, supaya ketika panen banyak keuntungan yang didapat. Itu harapan orang hidup. Orang kaya juga punya harapan. Harapan orang kaya hartanya bertambah. Makanya buka usaha sini, buka usaha sana, padahal sudah banyak uangnya. Jadi setiap orang tuh punya keinginan. Dan keinginan orang hidup masih ada kemungkinan untuk dia wujudkan. Adapun keinginan orang yang sudah meninggal, karena pembahasan kita adalah mayit, merupakan keinginan yang hampir kita katakan tidak mungkin terwujud. Apalagi jika dia itu bukan orang yang saleh. Kalau orang saleh meninggal, keinginannya insya Allah bisa terwujud. Di antara keinginannya bisa terwujud insya Allah. Sekarang sebelum kita bahas harapan, keinginan, angan-angan orang yang meninggal yang dia tidak saleh, apa keinginan orang meninggal yang saleh? Orang saleh yang sudah meninggal, apa keinginannya? Orang saleh kalau meninggal, malaikat datang kepadanya sebelum meninggal. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Fussilat, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah di dalam surat Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, turun malaikat kepada mereka mengatakan jangan takut, jangan bersedih, bahkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini akan dirasakan oleh orang saleh sebelum meninggal, di saat sakaratul maut. Di detik-detik dia akan dijemput rohnya oleh malaikat maut. Jadi ada malaikat yang turun mengatakan la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa harapan dia? Angan-angannya. Jadi orang meninggal pun punya angan-angan. Angan-angannya agar cepat diselenggarakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan khairun tuqaddimunaha. Kata Nabi SAW, segerakanlah penyelenggaraan jenazah.
Karena apabila jenazah itu saleh, berarti engkau sudah mempercepat kebaikan. Dan kebaikan itu bagusnya dipercepat. Jadi angan-angan pertama, harapan pertama orang yang meninggal adalah agar diselenggarakan segera. Setelah sampai dia dikubur di atas keranda, angan-angannya pun atau harapannya pun supaya cepat diletakkan di liang lahat, agar segera ditanya oleh malaikat, karena dia sudah dapat janji dari para malaikat, wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Dia sudah yakin. Jadi apa harapan keduanya? Diletakkan di liang lahat segera, agar cepat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian setelah pergi kita mengantarkan jenazah yang salihah itu. Kemudian datang malaikat bertanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk. Dan dia jawab semuanya dengan baik. Kemudian datang lelaki yang sangat tampan, mirip dengan diri dia. Kemudian dia bertanya kepada lelaki yang sangat tampan ini, siapa engkau? Karena wajahmu lebih baik daripada diriku ketika dulu di dunia. Apa kata yang berwajah tampan itu? Aku adalah amal baikmu. Kemudian dibentangkan lahat yang sempit itu, seakan-akan dia taman surga yang membentang luas sejauh mata memandang. Diberikan dia taman yang begitu luas, seakan-akan dia berada dalam taman, meskipun dia sebenarnya di dalam lahat. Kasat matanya dia di dalam lahat, tapi sebenarnya dia di dalam taman surga. Kemudian dia katakan kepada para malaikat, da'uni ubashiru ahli. Kemudian apa katanya? Kata orang yang meninggal ini, orang soleh meninggal ini, percepatlah. Katanya, biarkan aku pergi ke dunia mengabarkan kepada keluargaku bahwasanya yang aku dapatkan ini adalah baik. Dan percepatlah kiamat datang. Jadi dia nggak sabar lagi supaya kiamat cepat datang, karena dia ingin dapat surga, taman yang sebenarnya. Ini harapan orang yang meninggal, angan-angannya. Mungkin nggak dia balik ke dunia? Tidak mungkin. Walaupun dia jenazah yang soleh, kembali dia ke dunia itu nggak mungkin. Maka dari itu di dalam Islam tidak ada namanya roh gentayangan. Sebagaimana keyakinan sebagian orang, ada orang kecelakaan, kemudian bola matanya hilang. Kemudian ada yang berkeyakinan nanti malam dia akan cari bola matanya. Dia meninggal kan? Sampai ketemu bola matanya. Atau sampai ketemu siapa yang bunuh dia. Itu nggak ada dalam Islam. Orang kalau sudah mati tidak akan bisa lagi hidup. Kalau sudah meninggal seseorang nggak akan bisa lagi hidup. Jangankan orang yang tidak soleh, orang soleh saja ingin mengabarkan berita baik kepada keluarganya. Da'uni ubashiru ahli, biarkan aku mengabarkan berita baik kepada keluargaku bahwasanya aku sekarang sedang ditempatkan di tempat yang sangat baik. Maka tidak bisa dia kembali ke dunia, apalagi orang yang tidak soleh. Jadi tidak ada di dalam Islam istilah roh gentayangan. Maka jangan takut, Bapak Ibu, jangan takut dengan roh gentayangan. Tidak ada dalam Islam. Pun kalau ada seperti orang yang baru meninggal, itu kemungkinan besar jin menjelma seperti dia, menakut-nakuti anak Adam.
Adapun dia sudah meninggal, karena jin kan belum meninggal. Jin yang menggoda itu yang masih hidup, dia nggak meninggal. Dia menjelma seperti manusia, seperti orang yang baru meninggal. Dan kita yakin ini orang yang meninggal ini, yang tadi meninggal malam, atau kemarin pagi, atau kemarin siang. Padahal orang sudah meninggal tidak akan lagi kembali ke dunia. Itu kalau orang soleh yang meninggal. Ada lagi orang soleh yang meninggal, ini luar biasa meninggalnya, juga ingin kembali ke dunia. Kata Nabi SAW, siapa dia yang padahal dia sudah masuk surga, ini sudah di surga nih nanti. Tadi kan masih di alam barzakh. Yang sekarang ini yang akan saya sebutkan, dia sudah di surga, ingin lagi kembali ke dunia. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Dikasih hadiah zikir pagi dan petang. Masya Allah, barakallahu fiik, Pak. Silakan, Pak. Sama keluarga, Pak, dapat 2. Oh iya, Pak. Insyaallah. Orang yang mati syahid. Orang mati syahid, dia ingin lagi kembali ke dunia. Dengan hadis Nabi ini alaihi wasallam, "Ma min rajulin yadkhulul jannah yuhibbu an ya'uda ila dunya." Tidaklah ada orang yang sudah masuk surga ingin lagi dia kembali ke dunia, padahal di surga sudah dapat semua nikmat. Tidak ada tandingannya di dunia itu. Di surga semua nikmatnya sudah dapat, tapi dia ingin kembali ke dunia. Tidak ada satupun yang orang yang sudah masuk surga, tidak ada satupun golongan atau orang yang sudah masuk surga mendapatkan nikmat surga yang sangat banyak, nggak bisa kita lukiskan keindahannya. Tidak ada apa-apa yang dibandingkan nikmat dunia dulu, kecuali kata Rasulullah as-syahid, kecuali orang yang mati syahid. Kenapa? Fayuqtala 10 marat. Dia ingin lagi dibunuh, mati syahid 10 kali. Kalau bisa 10 kali. Kenapa? 5 yara minal karamah. Karena dia melihat betapa banyaknya karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Dia dapat kemuliaan itu di surga. Jadi orang yang mati syahid masuk surga dia, kemudian ingin lagi kembali ke dunia, padahal sudah masuk surga. Sudah masuk surga, ingin lagi kembali ke dunia. Itu bukan karena cinta dunia, bukan. Tapi kenapa? Karena ingin ikut berperang lagi melawan orang kafir dan meninggal dalam keadaan syahid. Kalau bisa 10 kali dia dibunuh. Mati, hidup lagi, dibunuh lagi. Mati, hidup lagi, dibunuh lagi. Ini orang yang mati syahid. Inilah orang-orang saleh. Pertanyaannya, bisakah orang yang sudah masuk surga kembali lagi ke dunia? Bisa gak? Orang yang sudah mati syahid tadi kemudian masuk surga, padahal orang yang mati syahid ini bapak-bapak dapat bidadari berapa, Pak? Bapak ingin dapat bidadari? Takut jawabnya, Pak? Takut dimarahin di rumah? Berapa dapat bidadari? 72. Tapi kalau bapak nggak mati syahid, 2 dapatnya. 70 hilang. Banyak sekali beda sekali perbandingan, ya kan? Kalau bapak meninggal syahid akhirat, ya, bukan syahid dunia, karena berperang melawan orang kafir, meninggal bukan karena ingin dipuji, ikut jihadnya, bukan karena ingin dibilang pemberani, tapi li'i'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang mana tinggi, maka 72 dapat bidadari, Pak.
Sedangkan di bawah itu cuma dapat 2. Selain orang yang syahid cuma 2 dapatnya. Tahukah bapak-bapak, ini motivasi buat bapak-bapak dan buat kita semua ya. Beda dari itu, cerita sedikit selingan saja tentang bidadari. Bidadari itu bapak, kerudungnya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kerudungnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru kerudungnya. Gimana bidadarinya? Bidadari itu juga kata Nabi SAW, kelihatan betisnya yang sangat putih dari balik 70 lapis kain. Sab'una hullah. Jadi kalau bidadari memakai 70 lapis kain, 70 lapis kainnya. Kalau wanita dunia yang sangat-sangat solehah, paling banyak 4 lapis. Paling banyak 4 lapis. Itu sudah panas. 4 atau 5 mungkin. Ini 70 lapis. Sedang 70 lapisannya masih kelihatan putih betisnya. Gimana kira-kira itu bidadari indahnya? Mau Bapak? Kok nggak jawab Pak? Takut kalau Bapak ini. Takut dimarahin nanti sampai di rumah. Kalau mau, berusaha kita masuk surga, apalagi meninggal dalam keadaan syahid. Nah, kembali kita pada tadi bahwa walaupun orang mati syahid ingin kembali ke dunia, dia nggak akan bisa. Apalagi orang yang saleh. Jadi ada saleh, ada saleh. Ada orang yang saleh, orang yang baik. Ada orang yang saleh, yaitu durhaka. Orang yang durhaka kepada ibu yang dimuliakan Allah ingin kembali ke dunia juga seperti orang saleh juga, tapi bukan atau tidak bisa itu terjadi. Apa yang ingin mereka lakukan? Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya orang yang tidak soleh, orang durhaka kembali ke dunia, kira-kira apa yang ingin mereka lakukan? Sebelum kita bicara sampai ke situ, coba Bapak dengar kisah yang disebutkan ulama tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sedang ziarah, kemudian beliau berdiri di sisi salah satu kuburan. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Keselamatan dan kesejahteraan untuk kalian wahai para penghuni kubur. Amma inna amwalakum faqad qusimat wa buyutukum faqad sukinat wa azwajukum qad tazawwajna ghairakum. Hadza khabaru ma indana fama khabaru ma indakum. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai penghuni kubur, sesungguhnya harta kalian itu sudah dibagi-bagi. Kemudian rumah kalian sudah ada yang menghuninya. Istri-istri kalian sudah menikah dengan orang lain. Coba itu ya. Coba Bapak.
kita sedikit merenung ya, bahwa harta yang kita cintai, hasil panen yang dapatnya 500 juta, 1 miliar ataupun lebih sekali panen, itu nanti kalau kita meninggal dibagi-bagi. Kita nggak bawa. Kita muslim nggak bawa uang, pun bawa nggak ada gunanya. Karena ada di dalam agama lain hartanya dibawa. Bahkan meninggalnya pakai dasi kan? Ada agama lain seperti itu. Kita muslim nggak pakai dasi. Dulu di dunia dia nggak pakai dasi. Yang agama lain ini mungkin belum pernah pakai dasi ketika di dunia. Sekarang ketika meninggal pakai dasi, pakai jas, bahkan pakai jam tangan. Kita kan nggak bawa apa-apa. Pun kalau kita bawa uang, nggak ada gunanya uang itu. Yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah dalam surat Asy-Syura. Jadi nggak ada gunanya. Nah sekarang Bapak Ibu dimakan Allah, coba Bapak-bapak khususnya merenung sebentar. Uang yang sekarang kita kumpulkan ketika meninggal dibagi-bagi dengan ahli waris. Bahkan kata salah seorang yang bijak, kata orang bijak di Arab, idza matal insanu faqad laqiyathu musibatan. Orang kalau meninggal dia mendapatkan 2 musibah. Musibah yang pertama, fukida kullu malihi, akan hilang semua hartanya. Ya kan? Kita kalau meninggal hilang semua harta kita, pindah kepada ahli waris. Bukan harta kita lagi, ahli waris. Kecuali harta yang kita infakkan, sedekahkan. Wasu'ila an malihi, dan akan ditanya tentang hartanya. 2 ini musibah ini. Ini musibah. Harta yang kita kumpulkan hilang, nggak bisa kita bawa. Berapa tahun kita mengumpulkan harta? Kalau ada orang dari umur 15 tahun dia cari uang sampai umur 60 tahun, meninggal dia berarti 45 tahun cari uang, dapat banyak, kemudian nggak dia bawa, kecuali yang dia infakkan, itu yang dia bawa. Yang kita bawa ke akhirat itu yang kita infakkan, itulah harta kita sebenarnya. Makanya hadis Nabi juga mengatakan itu. Kata Nabi SAW, anak Adam mengatakan, mali, mana hartaku, mana hartaku. Kemudian kata Nabi, malaka min mal illa ma akalta wa afnait, kecuali yang kau makan kemudian menjadi busuk. Berarti bukan harta kita kan? Kemudian wa ma labista, dan apa yang engkau pakai kemudian fayuhla, menjadi usang. Dan yang ketiga, harta yang sebenarnya kata Nabi adalah ma anfaqtahu fa amdait, apa yang kau sedekahkan dan dia akan ikut bersamamu. Itulah harta kita yang sebenarnya. Makanya orang Minang juga punya pepatah tentang ini. Ini mas-mas yang Jawa, nanti saya terjemahkan nantinya. Kata orang Minang, orang-orang tua di Minang, harta itu ada 3. Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Pepatah Minang. Harta itu 3. Orang Minang, Pak? Enggak orang Minang. Orang mana, Pak? Jawa. Coba, Pak. Bahasa Minang ya, Pak ya. Harta itu ada 3. Ya, pertama. Bahasa Minangnya apa? Pepatah Minangnya gimana bunyinya gitu maksudnya? Dapat.
Bapak sudah angkat tangan dah, Pak? Tolong, Bang. Harato itu ada 3. Nan pertama harato nan kabuswa. Harato nan kabuswa itu makanan. Yang kedua harato nan kalakwa itu pakaian, baju, celana, rumah, mobil, itu akan lapuk. Yang ketiga harta itu kata orang tua kita di Minang nanuntua iswa. Nah ini dia harta kita sebenarnya. Nanuntua iswa, harta yang buat besok itu dia harta kita yang sebenarnya. Nan kabuswa bukan punya kita. Udah busuk, buat apa lagi kita ambil? Yang kita makan lontong, makan nasi goreng, makan rendang, makan ayam, busuk kan nanti? Apakah keluarnya rendang lagi? Busuk dia. Kemudian kita pakai. Berapa lama sih kita tahan pakai pakaian rumah? Dia akan lapuk, akan rusak nanti. Jadi harta yang sebenarnya adalah harato nanuntua iswa. Iswa itu maksudnya hari akhirat. Itu dalam pepatah Minang. Sama dengan hadis tadi kan? Sama dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kembali lagi pada tadi. Kita renungkan. Wahai di kubur, kalian harta yang kalian kumpulkan sudah dibagikan. Rumah yang kalian tempati dulu sudah ditempati. Dan istri kalian yang kalian tinggalkan sudah menikah lagi. Itu kabar dari kami. Bagaimana kabar engkau? Itu kata Ali ya. Ini kabar yang bisa kami sampaikan kepada kalian wahai penghuni kubur. Coba kalian kabarkan kepada kami. Bagaimana kabar kalian di dalam? Coba kabarkan kepada kami. Kabarkan. Dan kata Nabi SAW, "Lau alimtum ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kata Nabi SAW. Jadi pada Nabi mengatakan Allah, ini hakikat dunia. Ini kalau kita lihat kajian malam, ada sambungannya juga. Ada kaitan erat dengan dunia dan yang kita bahas sekarang ini. Bahwa secinta-cintanya kita sama harta kita, dia nggak ikut dengan kita. Secinta-cintanya kita dengan rumah kita, kita bangga rumah kita paling bagus di Kayu Aro misalnya, dia nggak akan ikut sama kita. Secinta-cintanya kita dengan istri kita paling cantik misalnya di Kayu Aro, paling solehah, paling penurut, nggak akan ikut sama kita. Walaupun istri kita bilang kita sehidup semati ya bang, abang mati yang woi duit, kan sehidup semati. Satu hidup satu mati. Sehidup satu hidup. Se itu kan satu. Sehidup semati. Jadi satu hidup satu mati. Jadi sesayang-sayangnya istri kita sama kita, kata dia, kalau kita meninggal, dia akan berkabung selama masa iddahnya itu. Setelah itu boleh jadi dia menikah dengan yang lain. Udah, dilupain kita. Dilupain apa besok pak? Kecil istri gini, ndak ada ganti abang lo bang. Ndak ada gantinya bang, ndak ada. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, dilupakan kita. Dilupakan. Walaupun ada perempuan yang setia, memang ada. Tapi boleh jadi, apalagi ekonomi susah, harus menikah, dan supaya lebih terjaga kehormatan, tentu menikah lebih bagus. Udah setelah itu dia melupakan kita. Itulah hakikat dunia. Nanti kalau masuk surga, suami pertama, suami kedua disuruh pilih nama. Benar itu. Kalau suami pertamanya yang sudah meninggal masuk surga, suami kedua masuk surga. Ada 2 pendapat di sini. Yang pertama dikasih pilihan, pendapat pertama, pilih suami mana yang mau.
Yang kedua, pendapat yang mengatakan suami yang terakhir. Dikumpulkan dengan suami yang terakhir. Makanya Ummu Darda radhiyallahu anha, ketika Abu Darda meninggal, enggak mau dia menikah lagi. Karena dia ingin berkumpul dengan Abu Darda di surga. Itu kan kalau kita masuk surga ya. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Jangan pelit-pelit. Makanya jangan sangar-sangar sama orang yang belum ngaji. Khususnya teman-teman saya yang masih muda ya. Adik-adik, abang-abang yang masih muda, baru-baru ngaji, yang baru setahun hijrah misalnya, karena fenomenanya gitu, sangar sama orang yang belum ngaji. Jangan sangar-sangar. Kita berharap yang belum ngaji itu ngaji juga. Makanya jangan sangar, jangan garang, jangan galak-galak. Karena kita dulu sebelum mengaji nggak suka digalakin orang kan. Kita dulu belum ngaji nih, celana masih pakai, mohon maaf, celana levis. Walaupun nggak haram pakai levis ya, kecuali kalau di bawah mata kaki. Cuman kurang bagus saja. Orang belajar agama celananya seperti itu, kurang bagus. Kalau haram kan tidak. Tapi kalau memang di kayu dingin, boleh-boleh saja pakai levis kan, asalkan di atas mata kaki. Atau perempuan dulu, ibu-ibu dulu nggak pakai jilbab, digalakin orang yang berjilbab kan nggak suka. Kamu Kristen atau Muslim? Kristen atau Muslimah? Ya saya Muslimah lah. Kok nggak pakai jilbab? Kayak orang kafir aja kamu. Pasti ibu nggak suka begitu kan ya? Digalakin gitu. Seperti itu pula orang-orang sekarang yang belum ngaji nggak suka kalau digalakin. Jadi jangan galak-galak sama orang. Jangan sangar, jangan galak. Islam itu agama yang rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang Bapak Ibu dengan Allah, apa kira-kira harapan orang yang sudah meninggal kalau dia tidak saleh? Harapan orang durhaka atau orang kafir. Harapan pertama adalah bisa beramal saleh. Bisa beramal saleh. Itu dalilnya bisa nanti dilihat di surat Al-Mu'minun ayat 99. Apa kata Allah tentang mereka? Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai-sampai ketika kematian sudah datang kepada mereka. Siapa mereka itu? Maksudnya orang kafir, orang durhaka. Mereka mengatakan rabbirji'un, rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Buat apa? La'alli a'malu salihan fima tarak. Mudah-mudahan atau agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Jadi dia berharap amal saleh bagi orang yang sedang di bawah tanah itu adalah angan-angan. Dan bagi orang yang di atas tanah itu adalah kenyataan. Paham apa Ibu? Mengerjakan amal soleh bagi orang yang sudah berada di bawah tanah, di dalam tanah, yaitu mayat, orang sudah meninggal, yang dulu sama kita tinggalnya, dulu hidup bersama kita, sekarang dia sudah hidup di dalam kubur. Maksudnya dia meninggal, dalam kubur dia tinggal. Amal soleh itu bagi mereka sudah tinggal angan-angan. Sedangkan bagi kita yang hidup saat sekarang ini, amal soleh itu kenyataan. Kenyataan. Bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja amal soleh itu. Oleh karenanya orang-orang dahulu sering mengingatkan orang yang lalai dengan kata, beramallah sebelum engkau mengatakan rabbirji'un.
Beramallah sebelum engkau mengatakan seperti orang-orang mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. A'malu salihan fima tarakt. Mudah-mudahan aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Dijawab oleh Allah, kalla. Kalla, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan bisa, kata Allah. Langsung Allah jawab. Lihat itu. Mereka minta, langsung Allah jawab. Rabbirji'un, itu perintah mereka. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Langsung Allah jawab, enggak pakai jeda. Kalla. Sekali-kali tidak bisa, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah sebuah kalimat yang bisa diucapkan, tapi tidak akan bisa diwujudkan. Tidak akan diwujudkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, para hadirin, amal soleh menjadi angan-angan bagi siapa? Orang yang sudah meninggal. Bagi kita yang masih hidup, itu adalah kenyataan. Makanya jangan kita nanti menjadikan kenyataan hari ini angan-angan di waktu besok. Jangan tunda amal soleh. Selagi ada amal soleh, jangan tunda. Apa saja ada amalan soleh bisa kita lakukan, langsung lakukan. Jangan ditunda-tunda. Sebagaimana kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhirus sabah." Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu amal soleh di waktu sore. Engkau berada di waktu sore, jangan tunda amal soleh di waktu besok. Jangan nantilah. Kalau kata orang bilang, baikolah, semontalailah, nantilah lu. Itu kata orang Minang ya. Nanti dulu. Ini namanya taswif. Suka menunda-nunda. At-taswifu jundun min junudi iblis, kata ulama. Suka menunda-nunda itu adalah tentaranya iblis. Berarti orang yang suka menunda sama dengan tentara-tentara iblis. Mau gak dibilang tentara iblis? Kalau gak mau, jangan suka nunda. Jangan sering mengatakan nanti, akan, ingin. Langsung lakukan. Langsung. Karena nanti kalau sudah di alam kubur, semua gak bisa kita lakukan. Maka bapak-bapak, jangan tunda-tunda. Mau ngafal zikir pagi sore, langsung sekarang. Nantilah dulu. Ada kajian, nantilah dulu. Mau sedekah, nanti dulu. Jangan tunda. Langsung. Kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Langsung disegerakan. Karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak. Itu yang pertama, harapan, angan-angan orang yang meninggal sedangkan dia tidak soleh. Yang kedua, angan-angan mereka apa? Angan-angan orang meninggal yang tidak soleh, durhaka, angan-angannya adalah bisa sholat walaupun hanya 2 rakaat. Walaupun hanya 2 rakaat. Sebagaimana kata Nabi SAW, wallahi la rak'atani ahabbu ila sahibil qabr min kulli syai'. Kata Nabi SAW yang kira-kira maknanya, demi Allah, kata Nabi, sungguh salat 2 rakaat lebih dicintai oleh orang yang sudah berada di dalam kubur mayat ini daripada segala apapun, daripada apapun. Nah sekarang kita bisa sholat 2 rakaat, maka jangan ditunda-tunda. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat duha bisa, ya kan? Sholat witir serakaat bisa. Serakaat boleh gak witir? Boleh. Daripada tidak sama sekali. Kalau gak bisa sebelum subuh, kan bisa sebelum tidur.
Nggak bisa 3 rakaat latihan nih, lagi latihan dulu. Mulai dari yang kecil dulu, boleh. Melatih diri supaya sholat witir rajin, latihan dulu dari 1 rakaat, nggak masalah, nggak dosa, boleh, sangat boleh. Nanti kalau sudah latihan baru 3, sudah terbiasa. Maka dari itu, mumpung kembali lagi pada tadi, kenyataan hari ini belum menjadi angan-angan, segeralah beramal. Di dalam Al-Quran sering kali Allah memotivasi kita terhadap akhirat. Fastabiqul khairat, badiru, kata Nabi, badiru bil a'mali as-salihah. Kemudian lagi kata Allah, wasari'u. Kemudian kata Allah, sabiqu. Kemudian kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Terhadap akhirat kita disuruh bersegera. Jangan tunda-tunda. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, in kutiltu huna." Dia lagi megang kurma, berapa butir kurma sedang ada di tangannya. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah ketika itu di medan perang, "Ya Rasulullah, in kutiltu huna famadza ajid?" Kalau seandainya aku dibunuh di sini, meninggal dalam keadaan syahid, apa yang akan aku dapatkan? Kata Rasulullah, al-jannah, kamu dapat surga. Kemudian langsung dia buang butiran kurma itu, dan dia pun masuk ke dalam barisan musuh untuk membunuh musuh, dan dia pun terbunuh sehingga dia mati dalam keadaan syahid. Lihat itu para sahabat, mereka terhadap kebaikan bersegera. Kita juga mungkin sering mendengar kisah bagaimana Abu Bakar dan Umar sering berlomba, kan? Sering berlomba. Ketika tanya siapa yang sholat sunnah hari ini, saya. Kata Abu Bakar, Umar pun mengatakan saya. Siapa yang meninggalkan jenazah, saya. Kata Abu Bakar, Umar pun mengatakan saya. Karena mereka nggak mau lomba-lomba mereka itu terhadap apa? Akhirat. Kalau kita lomba-lomba terhadap dunia, para sahabat lomba-lomba terhadap meraih kebaikan akhirat. Kemudian Umar bin Khattab menyumbang sebagian hartanya. Beliau sangka beliau yang paling banyak. Ternyata setelah tahu Abu Bakar menyumbang semuanya. Semuanya disumbang. Ketika tanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakrin, madza baqiya indak?" Apa yang tersisa di sisimu? Apa kata Abu Bakar? "Allahu wa rasuluhu." Yang tersisa hanya Allah dan Rasul. Enggak ada lagi Nabi. Semua hartaku sudah aku berikan. Enggak ada lagi yang sisa, enggak ada lagi. Maka dari itu Bapak, para pengusaha kentang, para petani yang sukses, Masya Allah, harta kita ini selagi kita hidup itu milik kita semua, bukan milik anak kita, bukan punya istri kita, punya kita semua. Mau kita sedekahkan semua buat Islam, enggak dilarang. Infakkan semuanya tanpa kecuali. Enggak ada yang sisa 1000 pun di sana, kita semua kasih ke Islam di jalan Allah. Itu punya kita, hak kita. Kita nggak dilarang. Tapi kalau kita sudah detik-detik meninggal, nggak bisa itu, nggak boleh. Sebagaimana kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, punya harta, ya, kemudian ingin bagi-bagi, berwasiat untuk Islam. Dia ingin 2/3. Kata Nabi, jangan, nggak boleh. Kemudian 1/3, boleh 1/3, walaupun 1/3 itu banyak. Karena kalau kita sudah meninggal, yang paling berhak adalah ahli waris kita. Nah sekarang nggak ada nominalnya berapa, paling banyak terserah kita. Punya uang miliaran, semuanya infakkan, nggak dilarang. Tapi kalau sudah
meninggal atau akan meninggal berwasiat sedang sakaratul maut, enggak boleh kita bilang saya punya uang 10 M semuanya buat dakwah, enggak boleh. Enggak boleh. Karena di situ ada bagian ahli waris. Karena itu sudah detik-detik meninggal. Makanya mumpung masih punya kita semuanya. Jangan takut habis. Jangan takut habis bagian, punya kesempatan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal? Yang pertama tadi apa? Yang pertama beramal soleh ya. Tadi ayatnya di surat apa? Al-Mu'minun ayat 99. Dan bisa juga dilihat di dalam surat Az-Zumar ayat 56. Lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Ini angan-angan orang yang durhaka. Seandainya ada kesempatan bagiku kembali ke dunia, sungguh aku akan menjadi orang baik. Ini harapan, angan-angan orang yang harapan orang-orang yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 56. Kemudian tadi kembali bisa salat 2 rakaat. Bisa salat 2 rakaat. Tadi sudah kita sebutkan hadis dari Nabi SAW. Dan salat 2 rakaat ini Bapak Ibu dengan Allah sudah kita sampaikan semalam. Jangan sampai kita meninggalkan salat 2 rakaat, khususnya sebelum salat subuh. Karena itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bahkan di antara bahan atau di antara cara kita masuk surga adalah para hadirin Allah, kita menjaga salat rawatib 12 rakaat. Jaga rawatib 12 rakaat setiap hari. Jangan kita tinggalkan 12 rakaat itu. Hadis dari Ummu Habibah, sebelum kita lanjut ke yang ketiga, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Man sallas nataini ashrata rak'atan fi kulli yawmin wa laylah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa, kata Nabi SAW, setiap hari dan malamnya salat 12 rakaat rawatib, maksudnya 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Ya, ini khususnya bagi yang mukim. Kalau musafir cuma 2 rakaat sebelum subuh yang ditekankan. Kata Nabi SAW, akan dibangunkan baginya istana di surga. Kemudian seorang tabi'in yang mendengar itu dari Ummu Habibah, istri Nabi, beliau mengatakan, tidak pernah aku tinggalkan 12 rakaat setiap harinya sejak aku mendengar dari Ummu Habibah. Kemudian muridnya Ambasah, namanya tadi Ambasah, yang bernama Amr bin Uwais atau Amr bin Aus, juga mengatakan, belum pernah aku tinggalkan 12 rakaat setiap hari dan malamnya sejak aku mendengar dari Ambasah. Kemudian perawi berikutnya yang bernama An-Nu'man mengatakan, belum pernah aku tinggalkan 12 rakaat setiap hari dan malamnya semenjak aku mendengar dari Amr bin Aus. Jadi lihat ini, rantai kebaikan. Dari yang paling bawah mendengar yang di atasnya, atas mendengar di atasnya sampai ke Nabi. Mereka rantai-rantai kebaikan itu
tidak pernah melepaskan atau meninggalkan 12 rakaat setiap hari dan malamnya, yaitu salat sunnah rawatib. Seperti itu semangat orang dulu beramal. Kalau kita kadang-kadang semangatnya semangat ingin tahu aja, sekedar ingin tahu itu aja. Kita ini memang semangat, banyak kita ini masya Allah semangat. Hanya saja pada tahap ingin sekedar tahu. Kalau dulu para sahabat, para tabi'in bertanya semangat itu untuk mengamalkan. Kalau kita ini enggak, sebagian kita ya. Maka dari itu para hadirin semangatlah kita dalam beramal khususnya. Dalam beramal semangat supaya kita tidak menyesal di dalam kubur nantinya. Yang ketiga, yang terakhir, angan-angan orang yang sudah meninggal atau apa yang dia inginkan kalau dia kembali ke dunia. Kira-kira apa? Tadi beramal soleh sudah. Kemudian salat 2 rakaat juga sudah. Apa yang ketiga kira-kira? Benar, sedekah. Barakallahu fikum. Hadiah bang. Ada 2 orang jawab ya dia. 1 orang atau 2 orang jawab? 2 orang? 2 orang. Silakan bang. Abang kita yang sedekah. Sebagaimana bisa kita baca di surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Yang sering dibaca oleh para imam kita. Dan para imam kan sering baca ayat terakhir di surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Nah, ayat setelah itu Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, infakkanlah dari sebagian yang telah kami rezekikan kepada kalian. Allah enggak minta kita Bapak-bapak semuanya, enggak, sebagiannya. Infakkan sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqul, kemudian mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, mengapa tidak engkau tunda kematianku? Sebentar saja, tunda sebentar saja. Emangnya mau apa? Kalau dia kembali ke dunia, dia mau apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan menjadi orang saleh. Pertanyaannya, kenapa dia minta sedekah? Kenapa ingin sedekah? Kenapa enggak ingin di ayat ini ya? Kenapa ingin puasa, ingin haji? Kenapa enggak dibilang supaya aku bisa haji, bisa puasa, bisa umrah, bisa bantu ibuku, bisa belajar? Kenapa sedekah? Ada yang bisa jawab? Saya kasih buku. Paling mudah? Belum tepat, Bang. Sedekah paling mudah. Kalau paling mudah, zikir, bukan sedekah. Sedekah berat itu. Jangan sangka sedekah mudah, berat. Mengeluarkan uang itu berat. Ya kan? Tapi abang apa? Ambil bang. Apalagi memberikan yang kita cintai. Jangan sangka gampang. Allah mengatakan di surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Berat atau enggak? Berat kan? Berat. Semuanya boleh kita infakkan, yang kita cintai berat. Kalau kita infak yang kita udah sisa-sisa, nggak suka lagi, kita kasih orang.
Itu kebanyakan kita. Udah bekas, pakailah Honda daripada nggak terpakai gitu. Daripada nggak kepakai motor ini, pakailah. Kita punya motor NMAX misalnya, baru, keluaran baru, misal. Ada lagi Asbul tahun 70. Yang kita kasih ke orang mana? Coba jujur. Kalau memang sedekah itu ringan, pasti Asbul. Kemungkinan besar Asbul daripada nggak kepake. Kenapa nggak NMAX? Janganlah, aku suka deh kalau. Saya suka sama NMAX. Nah, padahal Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Berarti memang berat infak itu, sedekah, enggak gampang. Apalagi kita bersedekah saat lagi sehat badan kita, lagi sehat badan dan rencana-rencana banyak. Badan lagi sehat, uang lagi banyak, rencana pun banyak. Apa kata kita? Ini nanti saya mau bikin kolam renang syar'i lah. Mau bikin tempat wisata syar'i lah. Mau bikin ini, mau bikin itu. Rencana banyak. Nah, ketika sedang itu mengeluarkan uang itu berat. Orang akan lebih mudah mengeluarkan uang ketika badannya sakit. Uang lagi nggak ada. Makanya jangan sampai bapak-bapak kita itu ingin berinfak ketika badan sakit dulu. Tunggu badan sakit dulu baru kita berinfak. Kata Nabi SAW, sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang sedang sehat badannya dan sedang punya banyak rencana. Sehingga karena dia punya banyak rencana, dia menjadi sedikit kikir, pelit. Karena rencana banyak, ingin nambah terus, nambah bisnisnya terus semakin besar. Sehingga dia harus nanam modal banyak kan. Nah, disitulah datang syahih. Syahih itu artinya penyakit kikir atau pelit. Balik lagi kepada tadi, kenapa sedekah itu yang diangan-angankan? Kenapa tidak puasa, baca Al-Quran, sholat? Kenapa? Kenapa sedekah? Ujian keimanan. Semuanya ujian keimanan. Sholat ujian keimanan, puasa ujian keimanan. Tapi dapat juga bang. Asal jawab dapat. Amal jariyah. Amal jariyah hampir benar. Tadi udah dapat pak ya? Enggak lagi pak ya? Enggak juga. Enggak ada gunanya. Hampir benar. Udah dapat tadi kan bang? Enggak lagi. Abang belum ya? Silakan bang. Baik. Kasihan nanti abang-abang mikir ya. Karena susah menjawabnya, capek, nanti lapar kan? Karena kita tempat dingin. Biar saya jawab ya, saya bantu jawabnya. Kenapa sedekah yang diangan-angankan? Karena sedekah itu manfaatnya lebih luas. Sedekah itu manfaatnya lebih luas. Dakwah itu akan tegak dengan sedekah. Sekolah akan tegak dengan sedekah. Kemudian Islam akan tegak dengan sedekah. Jihad fisabilillah akan tegak dengan sedekah. Apapun kuncinya sedekah. Manfaatnya lebih luas. Kalau baca Quran kan buat kita saja. Kalau sedekah buat orang lain. Di dalam Islam itu makanya di dalam Islam itu ada ibadah
yang itu buat kita sendiri, ada buat orang lain. Oleh karena itu, mengapa mengajarkan agama lebih baik daripada salat sunnah? Bukan berarti nanti bapak-bapak ambo mengajar agama salah, salat sunnah tidak usah, kan pahala ada apa? Bukan berarti kita seperti itu juga, tidak. Tapi maksudnya mengajar agama itu manfaatnya lebih kelihatan gitu, buat orang lain, lebih akan terus menerus gitu. Kalau salat sunnah meninggal kita udah, kita kalau salat sunnah meninggal kita udah nggak dapat lagi, nggak bisa lagi kita investasi akhiratnya kan. Tapi kalau sedekah kita bisa investasi akhirat. Maka bapak-bapak, saya himbau lagi, mumpung lagi banyak uang, khususnya pengusaha kentang, para petani yang lagi sukses, mumpung lagi banyak, jangan tunda-tunda. Kita tahu, misalnya belum punya masjid sendiri, belum punya sekolah sendiri, langsung pakai uang kita, nggak usah. Walaupun meninggal nanti kita ribuan tahun kemudian, pahala itu semua ke kita. Asalkan kuncinya satu, ikhlas. Jangan sampai nanti ikhlas kita diuji tuh. Di antara ujian ikhlas, kita kasih uang nih, misalnya 5M. Nih pakailah 5M. Kemudian ada sedikit masukan bapak-bapak nggak diterima sama yang mengelola bangunan itu. Bapak kecewa. Apa kata bapak? Nyesel saya dulu. Nah itu hati-hati. Saya nyesel. Kenapa saya kasih ke mereka? Itu sudah mengurangi pahala kita. Berarti nggak ikhlas. Kita kalau ikhlas, ya la jazaan wala syukura, la nuridu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini orang ikhlas. Dia tidak berharap balasan, tidak pula berharap ucapan terima kasih. Jadi walaupun kita sudah ngasih orang 5M, ketemu nggak disapa. Sebelum cair dananya disapa-sapa kita, Pak. Ditelepon-telepon terus ya. Ternyata sudah kita kasih 5M, WA nggak pernah lagi. Nelpon kita nggak pernah, datang ke rumah kita nggak mau. Entah kenapa misalnya, kemudian kita kecewa, nyesel saya. Kok ke dia saya kasih dulu? Padahal uang itu bermanfaat misalnya. Cuman karena hubungan pribadi kita dengan dia saja nggak bagus, membuat pahala kita berkurang. Hati-hati, jangan merusak pahala sedekah. Jadi kenapa sedekah yang diminta? Karena manfaatnya sangat luas. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung lagi ada, keluarkan sebelum nanti hilang sia-sia. Karena khususnya ibu-ibu, sekarang tadi bapak saya panggil, sekarang ibu-ibu punya emas di lemari, misalnya ya, dikasih suami nih buat hiasan kah atau buat simpanan, punya emas. Apalagi ibu-ibu, buat apa emas itu simpan-simpan? Ibu sudah punya mobil, sudah punya rumah, buat apa ibu simpan-simpan emas? Simpan di langit. Ada ibu-ibu, salah seorang jamaah umroh saya dulu ya, saya nggak mau sebut namanya, orang mana dia. Ketika saya lagi umroh Ramadan kemarin, tiba-tiba saya di WA, Ustaz, ibu dengar Ustaz lagi umroh ya, doakan ibu ya, karena ibu ditimpa musibah, supaya ibu sabar. Ibu kehilangan emas 0,5 kilo. Ini jamaah umroh kita. Saya nggak mau sebut orang mana, siapa dia. 0,5 kilo banyak itu Pak. Kalau 0,5 kilo emas itu bisa bikin kelas 5, insya Allah, atau 4 lah. Bisa 0,5 kilo, 500 juta, 0,5 M.
Dan memang masuk koran beritanya, dan memang diproses di kepolisian resor di sebuah daerah gitu ya. Nyesel kan? Coba kalau emas yang setengah kilo itu seperempatnya saja, kan setengah kilo, bagi setengahnya lagi, berarti seperempat kilo. Buat Islam, Masya Allah itu pahalanya. Kekal, itu kekal. Sekarang kalau diambil sama pencuri, diambil, kira-kira yang mencuri itu buat pesantren nggak ngambilnya? Untung-untung kalau buat pesantren kan dapat pahala juga orang ini, ibu ini. Tapi kalau buat perut dia sendiri, ya udah habis gitu saja. Makanya kalau punya harta itu jangan disimpan-simpan, rugi kita. Sekarang kita merasa enak, nanti kalau sudah di akhirat nyesel kita, karena harta itu hakikatnya halaluhu hisabun wa haramuhu azab. Harta itu halalnya dihisab, dihitung. Ini harta halal nih, dapatnya halal, hartanya halal, semuanya nggak ada yang haram, pasti dihisab itu. Jangan sangka nggak dihisab, dihisab. Semakin banyak, semakin lama hisabnya. Sama kayak orang belanja ke swalayan, beli sampo, beli sabun, beli deterjen, beli sikat gigi, pasta gigi, beli pampers anaknya, beli kue, beli minuman. Lama nggak di kasir. Dengan bandingkan orang yang tadi yang banyak belinya ini di swalayan dengan yang cuma dia beli air mineral satu, mana lebih banyak? Mana yang pertama di kasir? Mana bang? Yang pertama atau yang kedua bang? Yang kedua cuma air mineral dia beli. Yang pertama banyak tadi dia beli. Mana yang lama? Yang pertama. Kayak gitu orang kaya. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabnya. Pertanyaannya, bapak-bapak mau lama hisab atau sebentar? Hah? Hisab itu lama Pak. Bapak bayangkan saja saksi yang diperiksa oleh KPK, diaudit sampai 16 jam kan? Lama nggak? Pejabat-pejabat negara diperiksa KPK sampai 13 jam, 14 jam kan lama. Sidang itu kan lama prosesnya. Lama kan? Nanti di akhirat berapa tuh? Berapa uang kita? Makanya lama. Berapa miliar orang kita tunggu, makhluk kita tunggu. Coba bayangkan, lama itu. Makanya satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia, lama. Nah sekarang tanya lagi, gimana bapak-bapak? Mau hisab lama atau sebentar Pak? Hah? Sebentar. Konsekuensinya harus berani punya uang sedikit. Itu konsekuensinya. Kita pengen punya uang banyak, harta banyak, tapi pengennya hisabnya sebentarnya nggak mungkin lah. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya, sampai sekarang hartanya masih ada di Madinah. Diproduktifkan. Masih ada harta Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan sampai sekarang di Madinah. Dan sudah dijamin masuk surga. Sudah dijamin masuk surga. Di antara 10 sahabat yang disebutkan dalam hadis adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau masih khawatir dengan surganya, padahal sudah dijamin itu. Sudah dijamin. Kita boleh mengatakan Abdurrahman bin Auf di surga. Boleh kita katakan. Tapi kalau kita katakan Imam Bukhari di surga, Imam Syafi'i di surga, nggak boleh. Siapa yang jamin? Apalagi kita. Imam Bukhari saja hadis yang kita baca terus. Imam Syafi'i saja gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari. Enggak juga ada jaminan surga, apalagi kita. Siapa kita ini? Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin Allah, kalau memang bapak-bapak pengen hisabnya sebentar, jangan sedih kalau sedikit uangnya. Kembali kepada kajian malam kan. Jadi hiburan buat kita gini.
Kalau kita lihat orang banyak uang, ya alhamdulillah. Nggak usah sedih. Uang kita sedikit, mobil kita nggak punya, atau nggak sebagus orang, rumah kita nggak sebagus orang, tabungan kita nggak sebagus orang, hasil panen kita nggak sebagus orang misalnya, kita nggak seperti itu, langsung kita bawa hibur diri kita sendiri apa? Alhamdulillah. Untung nggak banyak uang kita. Untung. Kalau kata orang Minang kok untung tadi sadaya. Untung orang Minang kok. Untung. Kenapa? Kalau banyak harta kita lama nanti dihisab. Ini saja sudah banyak hisabnya. Ini HP, nggak usah kita bicara mobil kita, uang kita, rumah kita, ruko kita, pertanian kita. HP ini HP banyak nanti hisabnya nanti. Di HP ini ada akun kan? Akun Facebook, akun Instagram, akun Telegram, akun WA. Akun itu bahasa Arabnya hisab. Benar. Tanya sama orang Arab, apa bahasanya akun? Account. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya hisab. Dihitung nanti. Apalagi punya apa namanya? Grup banyak. Banyak grupnya, banyak hisabnya itu. Benar, saya nggak bercanda. Serius ini. Banyak followernya, banyak hisabnya. Termasuk para ustaz pun juga demikian. Banyak yang nonton, banyak hisabnya. Jadi misalnya, ini misal ya, kalau ada seorang ustaz misal, seketik nonton ya, misal ya, harusnya senang dia. Berarti cuma sedikit hisabnya nanti. Sama dengan kajian ini, semakin banyak yang mendengar kajian dia langsung offline, semakin baik hisabnya itu. Tapi kalau cuma 2 orang, cuma 2 hisabnya. Benar gak? Jadi gak usah cemas. Orang kalau seandainya akhirat pikirannya, dia gak akan cemas. Dia selalu ada yang menghibur dia. Ketika sedikit, dia hibur diri dia. Sama uang tadi. Harta kita sedikit, alhamdulillah, berarti hisabnya sedikit. Lagi banyak uangnya, kita ucapkan juga alhamdulillah, mudah-mudahan uang ini bermanfaat untuk Islam. Ke situ pikirkan. Jangan kita pikirkan 7 keturunan ke bawah. Pikirkan Islam dan kaum muslimin. Yakin Bapak, ibu-ibu, Bapak yang uangnya banyak di ATM, ibu-ibu yang emasnya banyak di lemari rumahnya. Yakinlah, kita kalau bantu Islam dan kaum muslimin, kita bantu benar-benar ikhlas, kita bantu tanpa pamrih, Allah yang akan bantu keluarga kita nanti sepeninggalan kita nanti. Yakinlah itu. Gak usah ragu. Allah yang akan bantu. Percayalah. Kita kalau bantu agama Allah, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian membantu Allah, menolong Allah, Allah pasti tolong kalian. Allah pasti kokohkan kaki kalian. Makanya kalau kita meninggal misalnya, ada orang, kalau saya meninggal gimana anak saya? Itu nggak usah pikirkan. Allah yang jaga nanti, tenang aja. Walaupun bapak-bapak kita meninggal muda, Pak, ibu-ibu meninggal muda, asalkan kita dulu ketika hidup menolong agama Allah, Allah nanti gerakkan hati orang menolong anak-anak kita. Percayalah. Ya, sebagaimana ada seorang ustadz di Riyadh, orang Indonesia, teman kita dulu, umurnya di atas saya memang, tapi teman kerja. Ketika jadi penerjemah, gak usah saya sebut namanya, agar hati keluarganya terjaga, keikhlasannya, dan hati orang menolongnya juga terjaga. Ustaz tersebut rahimahullah meninggal karena COVID, masih muda, di usia 40 tahun kurang lebih atau kurang sedikit. Jadi karena beliau dulu ketika hidup berdakwahnya ikhlas, mengajarnya ikhlas, masya Allah, akhirnya apa? Sekarang istri dan anak-anaknya ada yang nanggung. Anaknya semua pesantrennya gratis, ada yang nanggung. Istrinya ditanggung tiap bulan.
Jadi kalau kita nolong agama Allah, nggak usah khawatir itu. Kuncinya ikhlas. Tapi banyak pun uang bapak dan uang ibu, banyak uangnya, tidak ada pikirannya kepada agama Allah. Meninggal bapak ibu nanti, uang itu tidak akan menolong mereka, percayalah. Percayalah itu. Tidak akan uang itu menolong mereka. Bahkan tidak pula manusia mungkin menolong mereka, memperhatikan mereka. Habis uangnya, mereka pun gak diperhatikan. Sia-sia kan? Maka dari itu, jangan sungkan-sungkan menolong agama Allah. Pasti ditolong. Sedangkan menolong saudara saja, Allah tolong kita, ya kan? Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Itu saudara itu satu orang. Allah tolong kita. Gimana yang kita tolong itu Islam dan agama Islam. Kaum muslimin yang kita tolong banyak. Maka semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi renungan bagi kita semua, khususnya bagi saya menyampaikan, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang akan mengatakan Rabbirji'un. Jangan sampai kita seperti orang yang mengatakan nanti Rabbi irji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Sebelum kita mengatakan itu nanti, dari sekarang kita bertanam. Tanamlah hari ini, akan kita tuai insyaallah di alam kubur besok, dan di hari berbangkit, di padang mahsyar, di atas sirat, sampai kita nanti selamat di qantarah, dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan dalam jadwal tadi, dari jam 9 sampai pukul 11.30, ya kan? Ini lama sekali. Nanti pusing bapak-bapak. Lama sekali. Nanti pinggangnya sakit. Nanti saya disalahkan misalnya. Bercanda Pak ya. Dan saya minta maaf juga, tadi jam 9 harusnya kita mulai, tapi tidak kita mulai sebab kami tadi jalan-jalan dulu. Kan sekali-kali ke Kayu Aro tentu lihat kebun teh. Dan diantara yang menyejukkan hati itu, kata Ibnu Qayyim, adalah melihat yang hijau-hijau. Benar itu. Jadi beruntung orang yang tinggal di sini, karena setiap hari melihat yang hijau-hijau. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, di antara hal yang menyenangkan hati itu, menenteramkan jiwa, mata melihat yang hijau-hijau. Baik itu perbukitan, perkebunan, pertanian, pokoknya yang hijau. Tanam-tanaman maksudnya ya, bukan lihat uang hijau matanya. Makanya orang, padahal uangnya warna merah nih. Uang paling tinggi kan rupiah kan. Jadi rupiah kan warna merah paling tinggi warnanya kan, 100.000. Tapi kok orang bilang hijau mata nengok piti gitu. Menunjukkan memang hijau itu menenangkan. Di hamparan kita ini hamparan kebun teh, masya Allah. Maka bersyukurlah. Bapak, ibu-ibu bersyukur. Yang tinggal di sini bersyukur. Di antara tanda syukur kita, Bapak, ini khususnya Pak, ramaikan masjid dengan salat subuh Pak. Jangan isi masjid cuma 4 orang, 3 orang. Jangan saking enaknya udara di sini, berat mengangkat selimut. Berat mengangkat selimutnya. Kalau habis salat subuh, zikir salat, habis itu zikir pagi, mau tidurlah. Tapi kalau seandainya ada orang terbiasa bangunnya jam 6:30, misalnya jam 7, dosanya besar ini. Besar dosanya, melalaikan salat subuh. Karena tadi di sini salat subuh sedikit. Tadi kami salat subuh sini nggak sampai segini nih. Kalau saya nggak ada, saya tadi pikir, tadi kan saya imam. Kalau nggak ada saya dan rombongan saya dari Bengkulu, nggak sampai segini salat. Kalau kata orang Minang, segiko ndak abi doh, ndak abi segiko. Berarti kan sedikit sekali. Ini Gunung Merapi bisa meletus ini. Kapan Allah mau? Kalau bapak-bapak yang punya, yang Allah berikan kelapangan,
kemudian nggak bersyukur dengan menjaga ibadah, ini Gunung Merapi bisa meletus tanpa siaga satu. Orang BMKG ya, yang menentukan ini kan BMKG, kapan siaga 2 ke siaga 1, dia kan cuma perakiraan saja. Perkiraan manusia kan nggak selalu benar. Mungkin biasanya batuk-batuk dulu gunungnya kan. Bisa jadi lagi tenang seperti ini, lagi adem, ayem, tenang, tiba-tiba meletus dia. Nauzubillah. Bisa itu, gampang sekali bagi Allah, nggak susah, gampang sekali, sangat gampang. Kalau kita tidak syukur nikmat, makanya Bapak Ibu syukur nikmat, syukuri nikmat Allah. Dan gampang sekali meskipun jauh, jaraknya 5 kilo bisa kena itu, yang 1 kilo nggak kena, karena yang 1 kilo rajin sedekah. Yang sekilo jaraknya dari gunung, dia nggak kena, karena rajin sedekah. Seperti ada berita lewat di grup WA saya, katanya ada warteg di Jakarta, rumah makan, kanan kirinya kebakar, tak benar tangga ya. Beritanya cuman fotonya ada kanan kiri rumah terbakar, warteg ini nggak kebakar, karena ternyata rahasianya rajin sedekah. Sehingga yang kebakar rumah itu marah sama orang warteg ini. Marahnya kenapa? Kenapa rumah kamu gak kebakar? Jadi gak suka. Makanya introspeksi diri kita. Introspeksi diri, marilah syukuri nikmat-nikmat Allah. Wahai para penduduk Kayuaro. Penduduk Kayuaro, syukurilah nikmat Allah. Di kanan kiri kita kebun teh, kulit manisnya subur, kentangnya subur, udaranya sejuk, Masya Allah. Syukuri nikmat Allah. Airnya lancar, ada orang susah airnya, bahkan ada air tapi warnanya kuning. Di daerah Riau sana, nggak usah kita sebutkan nama daerahnya. Ada air tapi kuning airnya. Sekarang kita bersih, melimpah, udara sejuk, makan enak, Masya Allah, nambah terus. Ini adalah karunia Allah. Syukuri itu bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di Kayuaro. Ini saja. Kalau ada pertanyaan kita buka. Jika tidak, kita tutup. Ada pertanyaan Bapak? Saya tunggu semenit atau lebih sedikit. Atau pemirsa Solo TV, biasanya kalau kajian malam ada yang bertanya. Kalau ada silakan. Sambil menunggu pertanyaan, karena ada buku 2 kita habiskan, saya bertanya. Pertanyaan pertama, siapakah yang mengatakan, wahai penghuni kubur, sesungguhnya harta kalian sudah dibagikan, rumah kalian sudah dihuni, istri kalian sudah menikah dengan yang lain. Ini kabar yang bisa kami sampaikan kepada kalian, dan tolong sampaikan kabar kalian kepada kami. Siapa yang mengatakan itu? Ali bin Abi Thalib. Silakan Pak. Abang tadi sudah Bang ya. Maaf Bang. Ya. Dan juga ini buku walaupun tipis, jangan diremehkan, karena ini zikir pagi petang. Yang mana zikir pagi petang ini benteng kita. Ya, sebelum meninggal harus hafal zikir pagi petang. Usahakan bikin proyek hidup, jangan proyek akhirat, jangan proyek dunia saja. Jangan yang kita pikirkan proyek dunia. Jangan nambah lahan terus, lahan kentang terus ditambah, lahan akhirat harus tambah terus. Jangan. Orang kalau sudah bosan dengan dunia, kalau sudah punya dunia itu sudah sering datang sama dia, bosan dia. Sama kayak ada orang di Payakumbuh, di tempat kita tinggal, udah bosan dengan dunia. Udah banyak sekali uangnya mungkin.
Sehingga beliau mengatakan, Ustaz, selama ini saya selalu pikirannya investasi dunia. Sekarang saya sudah jenuh ya. Jenuh investasi dunia. Sekarang saya maunya investasi akhirat. Makanya didirikanlah pesantren di Payakumbuh. Baru tahun kemarin didirikan pesantren di Payakumbuh di pinggang Gunung Sago atau di lututnya Gunung Sago. Nggak sampai ke pinggang ya, lututnya mungkin. Namanya pesantren Asy-Syamil. Pesantren Asy-Syamil yang mendirikannya satu orang pribadi karena ingin investasi akhirat. Sudah bosan investasi dunia, nggak jelas. Investasi dunia itu pas ada untung ada rugi. Ada dua kemungkinan kan? Kalau investasi akhirat nggak akan pernah rugi. Janji Allah di surat Fatir, tijaratan dan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Terakhir pertanyaannya, sebutkan surat dan ayat berapa yang tadi kita sebutkan. Rabbi laula fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Surat apa, ayat berapa? Ini buku langsung. Surat apa? Udah jawab tadi Bang? Belum Bang ya? Surat apa Bang? Surat Al-Munafiqun ayat 10-11. Masya Allah, barakallahu fikum Bang. Ayat 11 nanti nggak kita baca, 10 saja. Jangan maaf. Baik, pertanyaan sudah masuk. Kita lihat. Bismillah, lebih baik mana? Sedekah kepada anak yatim atau sedekah infak untuk bangunan masjid atau pondok pesantren? Lebih baik semuanya. Jangan pilih-pilih. Semuanya lebih baik. Ke anak yatim iya, pembangunan masjid iya, pesantren iya, semuanya. Jangan pilih-pilih. Kalau buat akhirat itu jangan pilih-pilih. Kalau buat dunia boleh kita pilih. Sama. Ada orang tanya, mau jalan ke surga pilih mana ya jalannya? Semuanya baik jalan ke surga. Kecuali kalau ada orang tanya, mau ke Payakumbuh jalan mana yang paling bagus? Padang-Aro atau muter dulu ke Muarabungo? Tentu orang akan jawab Padang-Aro lebih bagus. Itu urusan dunia, boleh pilih-pilih. Urusan akhirat tempuh semua jalannya. Kalau ada tanya masuk surga itu jalannya mana yang paling cepat, mana yang paling bagus? Belajar agama, salat sunnah, baca Al-Quran, berbakti pada orang tua, menyentuh anak yatim, menolong janda, atau yang mana? Semuanya pilih. Jangan satu tinggalkan, satu enggak. Pilih semua. Selagi bisa pilih semua. Maksimalkan berusaha. Tapi kalau harus memilih, maka pondok pesantren paling bagus. Karena pondok pesantren anak yatim dapat, masjid dapat. Kenapa? Pondok pesantren ada anak yatim, pondok pesantren ada masjid, ya kan? Berarti dapat semuanya. Dan saya dengar di sini belum ada pondok pesantren, sudah ada Pak? Belum. Nah, ini mas-mas, abang-abang, bapak, udah, ayo kita bangun pondok pesantren. Jangan nunggu diminta, langsung kasih. Langsung dikasih. Ini saja. Masih ada lagi? Tidak ada. Dan cukupkan sampai sini. InsyaAllah nanti malam kita bertemu di daerah lain, di Sungai Penuh, dalam pembahasan kiat-kiat sukses mendidik anak. Semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, dan Allah berkahi setiap langkah kita, diwafatkan kita husnul khatimah, serta dimasukkan kita ke surga Firdaus. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.